Oke, sekarang em, mau sharing aja tentang em, gimana sih cara biar produktif di game-game gitu kan. Jadi sebenarnya udah sempet dengar talks dari Ali, yaitu rata-rata sebenarnya mirip-mirip apa namanya tipsnya. Cuman yang paling paling sih cuma bagian tips-tips yang kayak praktikal. Jadi kalian bisa lakuin maupun dari segi mindset ataupun action yang kalian lakuin di game-game nanti. Oke, nextnya kenalin saya Gian dari Gambir Studio. Ikut nge-co-founding Gambir Studio di 2016 atau 2017. Sebenarnya mainly fokusnya di gameplay programmer, di technical artist, kayak shader partikel juga, tapi kadang bantuin di game design juga. Terus kalau selain game programming, biasanya kalian bakal nemuin saya di Discord Game Dev ID itu ngomongin bola. Oke, pertama, em, sebelum mulai tipsnya pengen ngingetin juga kalian tentang game jam itu apa sih? Game jam itu kan intinya adalah em, membuat game dengan limitasi waktu yang sebentar. Biasanya itu 1 hari, 2 hari, 7 hari gitu. Kalau untuk case ini di game jam plus ini 48 jam dengan limitasi ide yang akan dikasih oleh panitia gitu kan. Jadi kalian tuh nggak bisa bikin game yang seenaknya, cuman harus ngikutin tema. Gitu kan. Pertama kali denger game jam dulu mungkin sekitar 2011 sampai 2012 lah, pertama kali ikut game jam tuh lumayan panik karena kan wah gimana ya caranya biar bisa bikin game 48 jam tapi temanya tuh ditentuin panitia yang kita sama sekali nggak tahu sampai hari H. Oke, jadi di sini intinya mau nge-share gimana caranya biar 48 jam itu kita tuh produktif ngerjain si game tersebut. Cuman perlu saya tekanin lagi bahwa produktif itu bukan berarti hanya sekedar di gamenya ya gitu. Karena biar gimana pun game-game itu adalah event. Jadi saya pengen kalian itu setelah ngedengerin pembicaraan ini kalian tuh bisa lebih menikmati game-game tuh secara seharusnya gitu. Jadi nggak yang akhirnya stres, akhirnya ngedrop setelah game-game karena biar gimana pun kalau kalian gak happy kalian nggak bakal produktif. Oke, nextnya pre game jam dulu. Jadi ini bisa dilakuin paling at least H-1 sebelum game-game mulai. Sama you are fit enough. Make sure you are fit enough. Jadi jangan sampai kalian itu sakit, jangan sampai kalian kurang nutrisi, jadi jangan sampai kalian itu um, entah itu baru sembuh atau mungkin mau sakit itu. Jadi kalian make sure kalian itu di kondisi yang fit. Karena apa? Karena game jam is about teamwork kan. Jadi kalau kalian tuh sakit saat itu ya jelas kalian akan nyusahin tim kalian. Kalian juga jadi stres sendiri mungkin karena game yang nggak oke, game yang nggak kelar gitu. Atau kalian jadinya nggak bisa berpikir jernih saat ngejain gamenya. Jadi ini tips basic yang menurutku paling penting dan harus dilakuin banget sebelum mulai game jam. Oke, kedua itu prepare entah itu PC kalian, laptop kalian, Wacom, tools kalian untuk bikin gamenya, entah itu Photoshop, Illustrator, Unity, Unreal, kasihin semua tuh udah ada di PC kalian. Kalau ada update, lakuin update dari sekarang sebelum mulai game-gamenya. Kalau kalian mau ngisal-ngisal apa yang belum ada, install dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti saat udah di game-game, kalian datang udah punya tim, atau tak dulu ya, gue install dulu Unity, gue install dulu Unreal. Itu kalian udah makan waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit kebuang percuma. Teammate kalian nunggu kalian kelar install dulu. Padahal sebenarnya waktu itu bisa dilakuin buat entah discuss game desainnya, entah itu ngomongin tentang plannya sampai rilis kayak gimana dan lain-lain. Ketiga, prepare project. Nah, ini menurutku adalah satu hal yang jarang dibilang adalah prepare project. Prepare project ini maksudnya bukan berarti kalian harus nge-prepare semuanya, jadi tinggal drag and drop, klik saat game-game memulai. Tapi lebih ke kalian siapin basic-basic necessity apa aja sih yang perlu buat game-game. Di situ dituliskan basic need apa aja sih game itu pasti ada animasi atau twinning, effect, musik, scene flow. Scene flow itu maksudnya dari main menu, gameplay, and game over, font, sama basic UI. Contoh misalnya untuk programmer kalian udah bisa bikin misalnya anggaplah pakai Unity, ya udah new project, kalian masukin semua plugin-plugin tersebut atau mungkin sistem-sistem tersebut udah jadi nextnya udah kalian di game jam, udah siap memulai game, udah tinggal open project, udah kelar jadi kalian bisa langsung mulai. Itu sangat-sangat save big time sih. Kalian tuh kayak masukin itu saat nanti baru mulai game jam tuh bisa makan waktu lebih lama dibandingin saat tadi. Jadi kalau kalian udah punya ini ya udah
game desainnya udah jadi, udah siap dilakuin, udah kalian bisa mulai dari menit ke nol, kalian udah bisa mulai langsung game-game. Oke, itu udah jadi tiga semua tadi, getting fit, semua tools sudah diinstal, project basicnya udah siap, udah kalian udah siap game-game, kalian udah siap mulai, kalian udah siap dengerin tema yang akan dikasih tahu oleh panitia, udah siap ketemu teammate, udah siap discuss, siap bikin gamenya. Oke, oke, udah punya teammate, udah mau mulai bikin game, terus harus ngapain? Communication are important. Jadi ingat, game itu adalah teamwork. Jadi kalian itu nggak mungkin bisa ngerjain game cuma sendirian, kecuali kalian imba banget lah, anggaplah gitu kan. Jadi kalian tuh harus discuss, game itu kayak gimana sih? Game itu mau kayak gimana? Jadi gue harus bikin apa sih gitu kan? Terus ekspektasi timnya ke kalian tuh apa sih? Milestone itu mau apa aja sih? Dari dalam waktu sejam ke depan, 2 jam, apa aja yang harus jadi? Terus kalian kalau misalnya mau ngobrol, ngobrol di mana? Ngobrolnya kapan? Terus kira-kira kalau misalnya udah kelar ini mau ngerjain apa? Nah itu semua itu perlu dibahas, dan itu akan berlangsung berkali-kali selama game jam. Jadi pastiin kalau discussion-nya itu sehat. Nggak, jangan ada yang jelek-jelekin lah, oh lu nggak benar, lu nggak ngerti gitu, itu nggak boleh. Karena beberapa kali dengar game suatu tim itu nggak kelar gamenya bukan gara-gara mereka nggak bisa, cuman gara-gara discussion yang nggak enak, akhirnya jadi males nerusin game-gamenya. Play to everyone's strengths. Oke, kalian bisa bikin 2D, jangan maksain bikin 3D. Kalian bisa bikin 3D, jago di 3D, jangan maksain bikin 2D. Begitu juga programmer, kalian bisanya bikin platformer saat ini, saat itu di game-game, ya udah. Jangan maksain bikin contoh misalnya kayak platform apa, open world lah, atau mungkin puzzle. Ya udah, kalian kalian jujur aja ngomong, gue tuh pernah bikin ini, jadi gue pede kalau gue bikin gini. Jadi maksain boleh, mungkin kalau kalian mau men-challenge diri kalian buat oke, gue mau ngerjain suatu hal yang beda nih di game jam, cuman tetap hitung waktunya, kira-kira itu bisa bikin gamenya kelar nggak gitu. Jadi jangan sampai idealisme kalian kalau buat nyoba hal baru itu bikin timnya jadi keberatan di kalian sendiri, akhirnya gamenya nggak rilis gitu. Dan juga itu bisa ngelimit buat teman kalian yang misalnya, atau mungkin game desainnya, jadi oke, gue nge-game design sesuai sama kemampuan teman-teman gue di sini gitu. Karena biar gimana pun limitasi itu bisa ngebuat lebih kreatif. Next, game design, idea, keep it simple. Tidak perlu mengutarakan semua yang ada di otak kalian saat itu, saat lagi ngebahas game design, idea, keep it simple. Oke, kita bikin game platformer lompat-lompatan, tapi karakternya kursi, misalnya gitu. Sesimpel itu aja gitu. Tidak perlu, gue mau bikin open world nih, ntar bisa naik mobil, jadi enggak, itu nggak bakal jadi. Karena biar gimana pun, most of successful game from game jam, ya contoh yang terakhir tuh anggaplah Celeste ya, Celeste itu mekaniknya simple banget, lompat, power up, udah. Dia cuma main di level design gitu. Jadi kayak ya udah, mekaniknya simple, cuma one button, kelar, orang mainnya oke, ya udah, kalian bisa fokus effort di hal yang lainnya, contoh ya level design, contoh sound, atau gimana pun. Karena biar gimana pun, satu hal yang paling sering lama dibahas itu adalah game design. Kalau kalian makin ngelantur kemana-mana, ya udah makin lama ngejain gamenya kan. Next, put things in paper before you actually work. Jadi maksudnya adalah, ini maksudnya paper itu bukan berarti harus kertas fisik ya. Jadi entah itu kalian mau bikin di Notion, entah itu di Miro, apa, cuman semua diskusi kalian taruh di catatan. Kalian cari tahu ini kira-kira kalau kayak gini limitasinya apa, problemnya apa, apakah mungkin nggak ada bug, mungkin nggak player nih kalau ini gimana. Jadi sebelum mulai itu dibahas dulu di situ. Nggak usah lama-lama, kasih waktu misalnya kayak oke, saat game design udah oke, ini kita mau bikin ini, bahas aja 5 menit, 5 menit. Kira-kira kalian dalam 5 menit itu nemuin apa sih kira-kira limitasi yang harusnya nggak terjadi, atau apa sih kira-kira program yang bakal kalian temuin. Ya udah, bahas itu 5 menit, udah kelar. Nah, karena kalau kelamaan juga nggak baik, kebanyakan ngobrol jadinya nggak kerja. Cuman ini juga salah satu hal yang jarang kejadian di game jam, karena orang-orang pengen ya udah game jam jadi ini langsung bikin, sementara mereka belum tahu clarity-nya itu gimana sih. Jadi kayak desainnya itu secara aktual tuh uh, pilar itu gimana sih gitu. Nah itu yang menurutku harus diomongin dari awal biar direction-nya jelas, jadi nggak kemana-mana. Next, placeholder asset can be your medicine. Oke, kadang-kadang kita kan mau bikin anggaplah platformer ya tadi ya. Platformer rata-rata bangku misalnya gitu. Oke, dari mana bangkunya? Kalian mau nungguin 3D artist atau 2D artist bikin, itu mungkin makan waktu 5-10 menit. Bayangin kalian kalau googling
ini berhubungan sama yang tadi sebelumnya yang aku bahas, di mana prepare project, bayangin kalau kalian udah punya placeholder aset yang bisa dipakai. Itu bakal lebih cepat, dan itu bisa ngekomunikasiin ini loh, gameplay yang bakal kita bikin, gitu kan. Dibanding kalian cuma pakai kotak segitiga bulat, yang mana sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kurang maksimal karena kadang-kadang kita nggak dapat konteksnya dari game yang bakal dibikin sih. Semua itu bisa cuma tinggal Google aja sih. Jadi kayak misalnya, oke, car sprite gitu, atau mungkin ground sprite atau animation 3D walk gitu. Semua itu bisa di googling gitu, dan semua banyak yang nyediain versi free-nya gitu. Good enough is perfect. Finish your game, finish your game, finish your game. You're not building an engine. Nah, ini selalu aku tekanin kalau misalnya orang nanya ke aku tentang game jam itu gimana sih. Jadi intinya adalah satu hal yang harus di mindset kalian dari awal sampai game jam sampai kelar adalah game kalian tuh harus selesai. Harus selesai, itu harus. Mau sejak apapun itu harus selesai, itu harus ada start, gameplay, game itu harus selesai gitu. Jadi kenapa di sini good enough is perfect? Oke, 3D-nya bikin orang, animasinya masih kaku, cuman udah kelihatan kalau dia jalan, ya udah pakai. Terus codingnya, oh ini semua masih masih hardcode dari segi movement speed, jump speed, ya udah pakai, nggak masalah. Yang penting saat dimainin orang ngerti konteks gamenya kayak gimana dan itu fun, udah itu cukup gitu kan. Perfeksionis itu nggak bakal bikin game rilis, tapi ide yang berhasil dieksekusi itu yang bikin game rilis. Oke, test your game, ask for feedback. Nah, jadi kalau kalian udah pakai sampai di milestone di mana gamenya itu udah jadi, oke, secara MVP udah fase 0 udah jadi nih, udah kalian ngobrol sama tim lain, coba mau cobain nggak game gue pengen butuh feedback nih, karena biar gimana pun bikin game itu kan adalah creativity ya, itu pasti ada subjektivitas di situ. Jadi sedangkan saat kalian bikin game tuh kalian pengen fun kan gitu. Oke, kalian fun maininnya, tapi belum tentu orang-orang itu yang lain juga fun gitu. Jadi better kalau kalian minta feedback dari orang lain, menurut lu udah fun belum ya gitu. Walaupun memang kadang-kadang ada feedback orang yang kayak, oh ini bagusnya ditambahin ini bagusnya ditambahin bisa level up, bagusnya ditambahin bisa 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 ada romance-nya, kan banyak kan. Cuma itu difilter aja. Selama itu masuk ke game design kalian dan bisa kalian kerjain, itu worth it kok. Dan biasanya dengan kalian ngundang tim lain atau orang lain di luar tim kalian buat mainin game kalian, itu sangat-sangat membantu dalam sesi game jam itu sendiri. Gitu. Karena biar gimana pun, kayak tadi saya bilang dari awal, game jam itu yang penting fun-nya. Kalau fun itu pasti asik. Oke, ini yang biasanya saya lakuin kalau ikut game jam yang 2 hari. Jadi hari pertama itu core gameplay. Core konsep, oke nih kalian bikin platformer, karakter bangku, oke karakter bangku bisa ngapain, terus rintangannya ada apa aja, biar finish gimana. Oke, finishnya ngambil kunci, dia harus ke pintu, kelar. Ya udah, pastiin itu semua jalan, tidak ada yang aneh-aneh, fun, kayak tadi saya bilang sebelumnya. Oke, udah kelar hari itu, day 1. Day 2, kalian fokus bug fix sama polishing lagi. Entah itu mungkin animasi diperbagus, nambahin partikel, sound-nya dibenerin, menunya dibenerin, nambah tutorial, dan segala macam. Tidak perlu memaksakan polishing di day 1, karena kalau memang udah burn out ngejadiin proof of concept-nya, misalnya game design yang terlalu ribet, ya udah stop di situ aja gitu. Take your time, kan kalian juga manusia kan, jadi nggak harus semuanya kelar di day pertama. Eat, live, love, ini selalu juga saya tekanin untuk orang-orang yang ikut lomba apapun, gak cuma game jam, karena biar gimana pun, terutama game jam itu adalah, itu bukan turnamen, hadiah-hadiah itu cuma bonus. Sebenarnya game jam itu adalah social event in disguise. Jadi sebenarnya utamanya game jam itu adalah kalian bisa ketemu sama orang-orang yang suka ngebikin game, semua orang-orang yang hobi ngebikin game sama kayak kalian. Jadi pergunakan kesempatan itu untuk ngobrol, untuk ketawa-ketawa, untuk ngomongin game lah, main game bareng lah gitu. Karena sayang kalau cuma dipakai cuma buat oke datang game-game, bikin game sendiri, gak kenal sama yang lain, tuh sangat sayang. Karena biar gimana pun industri game itu terutama di Indo itu kecil banget. Jadi kalian pasti ketemu orangnya itu lagi itu lagi. Jadi kalau kalian bisa ngebangun koneksi yang oke, ngobrol, kenal satu sama lain, bukan nggak mungkin ke depannya kalian akhirnya bikin game ikut game jam satu tim juga, atau mungkin ke depannya kalian bikin studio bareng, itu sangat mungkin. Jadi terlalu fokus untuk ngelarin game sampai lupa sama orang lain yang bikin game di situ juga adalah sesuatu yang salah. Oke, terakhir tadi, thank you, have fun untuk game-gamenya. Ingat, jangan terlalu stres.
kelarin gamenya, kalian juga manusia, jadi tetap tidur, makan, senang-senang aja. Oke, terima kasih. Kajian ya untuk Q&A nanti boleh langsung dipilih aja kajian kira-kira pertanyaan yang mana nih gitu yang mau diambil dan langsung dijawab karena di aku kayaknya backsoundnya agak berisik banget jadi Oh iya silakan ya iya, iya. kajian kalau misalnya ada yang mau dijawab kayak gitu oke silakan ya teman-teman. Wah, nggak nanya, alhamdulillah. Yang mungkin teman-teman masih mencerna kali ya pertanyaannya. Oke deh, mungkin aku yang mau nanya nih, kajian. Kajian, kira-kira kalau misalnya kita lagi bikin game jam nih, gimana sih kita tuh meminimalisir scope yang kita buat gitu, biar nggak terlalu besar gitu scope-nya, Kak. Silakan, Kak. Scope-nya nggak terlalu besar, nah itu susah juga sih. Yang pasti sebenarnya kan tema yang dipakai oleh panitia saat itu kan yang diumumin itu sebenarnya harusnya jadi scope kan. Jadi jangan kemana-mana dari situ. Terus ya lebih ke tahu limitasi diri juga sih. Jadi jangan sampai yang kalian akan lakukan tuh jauh dari kemampuan kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian, kayak tadi aku bilang, kalian bisa bikin platformer, terus oke, kalian tapi PD pengen bikin game, anggaplah farming gitu ya, dengan waktu 48 jam, ya boleh-boleh aja, cuman ya jangan sampai itu melewati dari limitasi kalian, dan jangan sampai itu lewat dari hitung-hitungan kalian selama 48 jam. Jadi memang harus di em, ditegur sih, misalnya kayak misalnya anggaplah ngomong, kalian butuh orang yang ngasih tahu bahwa oh ini enggak, ini kegedean gitu, jadi jangan sampai omongannya kemana-mana gitu. Oke, nah mungkin selanjutnya nih, Kak, aku mau nanya juga ya, Kak. Gimana sih kita itu kalau misalnya skill issue gitu saat lagi nge-build gitu ya, Kak. Kayak misalnya kan waktunya kan singkat banget nih, tapi kita skill issue gitu. Kira-kira gimana sih solusi dari kakak? Solusi skill issue ya itu paling gampang sih googling ya, yang paling gampang sih googling ya, karena biar gimana pun di dunia ini orang pasti googling. Jadi kalau misalnya skill issue ya semua itu pasti ada jawabannya kok di internet, jadi kayak kalian tinggal googling aja cara bikinnya gimana sih gitu kan. Kalau memang kalian udah nemu yang oke, dan pasti biasanya orang akan ngasih tahu caranya bikin itu, hal itu kayak gimana, jadinya ya udah langsung dibikin aja gitu. Toh sebenarnya game jam pun juga memang salah satu sarana biar naikin skill kalian juga sih, karena kan 48 jam bikin game itu kan tidak mudah kan. Kalau gitu, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, aku hitung kali ya, 1 sampai 5. Oh itu ada yang Mungkin nanya tuh. satu, oke ada nih. Mending mana kak? Buat game Buat jam, game jam, mekanik banyak, nggak nggak polis, atau polis, mekanik mekanisme simpel lebih tapi polis. polis? Lah itu jawaban itu pertanyaan yang sangat mudah ya. Yang pasti mekanik simpel tapi polis sih. Gitu. Ya kayak tadi yang gue bilang, gimana sebenarnya limitasi itu kan menghasilkan kreativitas kan. Jadi anggaplah ya udah kalian limitasinya cuma lompat. Kalian cuma pengen bikin mekanik lompat. Ya udah kalian cari dari lompat itu apa sih yang bisa dieksplor lagi gitu. Toh hitungannya orang tuh, ini mungkin aku ya, opini ku, jadi orang tuh saat mendengar game jam dan mereka nyobain gamenya tuh, mereka tuh tidak expect kalau gamenya tuh akan rumit dimainkan gitu. Mereka tuh akan expect gamenya ya udah, gue nyoba gamenya nih 5-10 menit kelar gitu. Jangan sampai orang tuh nyobain lama, ribet, nggak fun, ya udah jadinya kayak tidak menarik gitu gitu. Justru dengan mekanik yang simple tuh hal yang fun bisa dapetin banyak kok. Oke, kapan lagi bisa ketemu live sama kajian gitu kan? Ayo dong ditanya, mungkin kesempatan yang terbatas ya teman-teman ya. Silakan, silakan boleh nih jangan malu-malu bertanya ya sebelum kejadian. Oke, gimana nih teman-teman? Aku coba hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini Kak, Waduh, ya. nggak apa-apa lah ya, kita coba jawab ya.
Kak, jika saya merupakan seorang mahasiswa dan tidak ada pengalaman sama sekali dalam industri game, tapi ingin masuk atau kerja di industri game, apakah memungkinkan bekerja sebagai project manager? Sebab project manager bukan merupakan salah satu yang diangkat oleh perusahaan. Dan jika memungkinkan untuk bekerja sebagai PM, apakah ada tips agar bisa diterima kerja? Silahkan nih Kak Gian. PM ya. Sebenarnya itu agak rumit ya. Misalnya nggak apa-apa. Untuk jadi project manager itu bukan sesuatu yang aku sarankan dikerjakan oleh mahasiswa yang belum ada pengalaman sama sekali di industri game ya, di industri manapun sih lebih tepatnya. Karena project manager itu adalah kalian itu adalah orang yang jadi benteng terdepan di game project gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa ya kalian yang disalahin, kalau ada apa-apa kalian yang bakal diminta tanggung jawaban. Nah itu hal kayak gitu aku tidak merasa kalau mental orang yang belum pernah bekerja di industri game itu kuat gitu. Nah cuman kalau misalnya pengen tahu gimana caranya sih biar masuk ke terima kerja dulu adalah kalian bisa mulai dari level yang mungkin lebih friendly kayak QA gitu, atau mungkin intern dulu, entah apapun itu intern pasti mudah diterima oleh mahasiswa karena kalau biasanya sih kalau apa yang saya sering dengar adalah mulai dari QA ya, karena bagaimanapun project manager itu terutama di bidang yang teknologi media kayak game itu kita butuh pengetahuan tentang teknis juga gitu kan. Contoh misalnya saat ada orang nanya sama misalnya namanya siapa nih, Ferdinand gitu, Ferdinand gimana ini kalau gamenya diginin bisa nggak? Nah kalau kamu punya pengetahuan teknis sedikit kamu akan lebih cepat jawabnya dibanding kamu langsung harus oh ya udah saya tanya dulu ya ke tim developernya gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi kayak itu merupakan bekal yang menurutku penting buat dimiliki, cuman nggak banyak orang yang ngeh bahwa kemampuan teknis itu sangat berguna kalau kamu jadi project manager gitu. Jadi kalau misalnya memang pengen jadi project manager boleh, cuman coba kamu intern dulu aja di suatu game studio jadi QA atau apapun boleh yang nggak harus project manager. Terus kamu ngomong sama orang project manajernya atau kamu lihat gimana studio itu nge-manage projectnya gitu. Jadi kamu dari situ bakal bisa belajar, oke, project manager tuh harus gini 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 ya. Dia tuh harus nyatet ini, dia tuh harus bisa ngasih solusi ini. Nah, gitu. Hal yang kayak gitu yang agak susah dikonfirmasi karena tiap studio kan beda-beda kan. Jadi better kalau kamu masuk ke studio yang paling dekat sama impianmu lah, pengen manage project kayak apa ya kamu masuk studio itu gitu. Terus tambahan kalau untuk tipsnya ya tadi tipsnya itu yang penting kamu gigih mau belajar itu semua game studio pasti menerima dan yang pasti punya solusi sih gitu. Oke, wah HP-nya hilang. Oke, nextnya saya adalah seorang mahasiswa. Apakah memungkinkan game yang digame-gamekan bisa menjadi topik tugas akhir? Kurang tahu ya kalau dari panitia gimana masalah ini ya. Cuman kalau saya pribadi nggak masalah sih. Mungkin kalau misalnya out of context dikit, kalau di Gambir itu kan ada intern kadang-kadang dia ada project bikin game. Ya udah nanti kita dari Gambir ya kita ngasih masukan. Oh enggak, ini game kayak gini, ini gini, gini. Itu mereka mau jadiin tugas akhir nggak masalah. Karena biar gimana pun kan bisa membantu atau bisa ngerjain tugas akhir dari hal yang udah kita lakuin sebelumnya kan itu sangat membantu kan dibanding kita bikin baru lagi. Oke, tentunya boleh ya teman-teman ya kalau emang pengen dijadiin topik tugas akhir silahkan. Teman-teman kita juga dari panitia mendukung sih kayak gitu. Oke, nah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak nih ke kajian? Kapan lagi ke co-founder Gambir Studio? Oke, nah ini. Silakan nih Kak Dian, ada pertanyaan. Apa tips membuat art style yang bisa nge-hook player ketika pertama kali melihat game kita kan? Waduh, ini agak susah ya karena tergantung dari target marketnya. Cuman ini mungkin tips versi industri profesionalnya ya adalah kalau misalnya ke indie itu biasanya menarik saat dilihat art style-nya itu 2D yang jelas. Terus kadang-kadang suka tabrak-tabrakan. Kalau tabrak-tabrakan tuh gini, dia tuh karakternya 2D tapi background 3D. Karena pernah nggak sih lihat game gitu banyak kan? Contoh yang paling gampang tuh Don't Starve misalnya. Oke, kayak game saya yang terakhir Canaverous Giant pun gitu. Jadi karakternya itu world itu 3D, cuman kita tuh ngeplannya tuh kayak gini gitu. Jadi ini ground, ini plannya, tapi ini plan ini 2D. Kameranya tuh kayak gini gitu. Jadi kelihatannya tuh
terlihat unik karena seperti paper, gitu kan, seperti paper dan mana itu memang lumayan ngehook di mata kalau orang pertama kali ngelihat visualnya. Gitu. Selain itu, kedua adalah pixel art. Jadi salah satu beberapa game yang memang sukses di luar sana itu terutama indie itu karena pixel art, gitu kan. Orang tidak akan expect kalau ini tuh bikin 3D kecuali memang 3D-nya unik ya. Tapi balik lagi, semua balik ke target market kalian. Kalau misalnya kalian pengen bikin game yang anggaplah open world gitu, yang realis, nggak mungkin dong pakai pixel art, yang kayak gitu kan. Jadi balik lagi kalian harus cari, pertama tuh kalian harus cari genre yang mau kalian bikin. Genrenya contoh misalnya anggaplah survival, ya udah cari aja survival di luar sana banyak. Apa sih yang menarik? Apa sih yang orang paling suka? Yang mana orang paling banyak mainin? Kayak gitu. Misalnya di Starve, apa Hollow Knight misalnya gitu, atau mungkin Celeste. Kenapa sih orang tuh ngehook pas main itu? Atau yang paling terakhir tuh yang indie menarik dengan visual yang lumayan simple itu adalah Mountain Hike ya kalau nggak salah, aku lupa namanya. Oh, Short Hike, sorry. Short Hike. Jadi itu sebenarnya 2D biasa, cuman dikasih filter pixel aja gitu. Ya udah, itu orang 2D dan 3D biasa, cuman dikasih filter pixel. Ya udah tuh orang ngeliatnya tuh udah klasik. Gitu. Nah itu efek klasik itu kadang-kadang bikin hook. Terutama kalau target market kalian tuh orang-orang yang middle age ke atas gitu, karena itu ngebuat kita tuh kayak reminiscing ke masa kita masih kecil gitu. Itulah kenapa kadang-kadang pixel art itu bikin orang tuh ke hook, karena untuk orang-orang yang umur 25 ke atas itu inget saat masih kecil tuh main game zaman dulu tuh kayak gitu, gitu. Ya itu Short Hike tadi barusan dibahas. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Yuk, boleh langsung aja ditanya ya teman-teman. Mumpung waktunya masih banyak banget sama kajian. Oke, yuk boleh yuk. Oke, gimana nih teman-teman? Nah, ada nih kajian, boleh nih. Apakah ada tips nggak itu Jam buat video game? waduh, waduh, ini agak susah ya. Tipsnya adalah, ya ini klise, adalah jangan bikin sendirian, itu satu. Oke, jangan pernah bikin video game itu sendirian. Karena biar gimana pun kalian perlu pilarnya. Pilar itu yang pasti dua, CEO sama teknis. Udah. Ketiga itu artnya. Udah, kalian punya tiga itu, kalian bisa bikin video game. Dan terakhir adalah punya modal, bener. Maksudnya bikin studio game dengan bikin game itu ada hal yang berbeda ya. Gitu. Kalian saat udah bikin studio game itu ya udah, kalian welcome to the adult world, di mana kan harus bayar pajak, kalian harus mengurus gaji orang gitu, gitu kan. Dan kalau memang pengen bikin studio game ya tipsnya adalah tadi, jadi cari partner, cari duitnya, udah. Bikin studio game, bikin startup agak beda ya sebenarnya. Sebenarnya ya itu kan sebenarnya startup ya, semua wira swasta itu karena startup. Mau kalian ternak lele pun itu karena startup, selama kalian itu ujung-ujungnya adalah ngejual service atau ngejual produk kan gitu. Oke, teman-teman, ayo. Yang mau nanya lagi boleh, masih banyak waktunya sama kajian. Ini eksklusif, kapan lagi kalian berasa di mentoring ini. Silakan kajian. Oke, kalau Oke, ini mungkin tanya ke aku deh. Karena ya. di awal game Jepang sekarang ada apa aja ya. Sama seperti tahun lalu kan, teman-teman bisa langsung aja untuk cek di guide kita kayak gitu, itu ada beberapa penghargaannya teman-teman ya. Karena kalau baca satu-satu banget nih kayak gitu. Oke. Oke, paling namanya sedikit ya yang masalah war game jam. Nah kan kebetulan itu tahun lalu kan
aku adalah jurinya kan untuk yang teknikal. Paling kalau untuk teknikal aku ngasih sarannya adalah kalau kalian memang nyari award-nya, walaupun tidak terlalu disarankan ya, biar biar game-gamenya tetap enjoy adalah kalau kalian memang nyari technical award-nya itu coba ngelakuin hal yang out of the box pakai engine yang kalian pakai sih. Gitu kan. Waktu itu yang terakhir itu aku lupa nama gamenya yang tahun lalu aku pilih jadi technical itu adalah karena dia menggabungkan 2D dan 3D jadi satu. Gitu kan. Jadi dia mekanika itu ganti-ganti jadi antara 3D movement sama 2D movement-nya. Ya itu menurutku itu aku fix jadi technical karena apa? Karena unik secara gameplaynya gitu. Kontrolnya pun unik. Jadi kalau misalnya boleh ngasih saran adalah kalian coba targetin di situ. Contoh misalnya kayak tadi yang bahasanku adalah oke aku bikin platformer cuman em, karakternya bangku misalnya gitu. Ya udah anggaplah di suatu scene platformer itu kameranya 2D terus tahu-tahu set pindah scene kameranya jadi 3D. Nah, udah hal-hal yang kayak gitu tuh bisa bikin technical jurinya nanti itu kepincut sih gitu. Kalau yang lainnya saya kurang tahu karena saya tidak berani menjelaskan walaupun sudah tahu ya. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman? Boleh yuk langsung aja di chat ya teman-teman ya yang mau nanya-nanya lagi. Oke, mungkin lebih ke aku ya. Semua tim dapat feedback kah atau cuma yang awal aja? Semuanya ada kok teman-teman feedbacknya gitu. Oke, iya semoga ya dapat best award. Amin, amin. Oke deh, ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Boleh banget loh kalau mau ditanyain. Ya kalau mau nanya yang tidak berhubungan sama game-game mungkin nggak apa-apa. Yang Misalkan kayak tadi tuh, Gianni jago loh teknikalnya. Soalnya jago banget dia. kenapa dia tahu-tahu muncul nih? ya boleh banget tuh teman-teman. Misalnya tadi ya, nanya tentang technical, nanya tentang cara bikin studio gitu. Itu boleh banget. Tapi ya maksudnya kalau mau nanya, nanya aja jangan malu-malu karena ada tadi Om Ali, aku sama Ardan di sini tuh tidak setiap hari gitu kan. Dan kita tuh em, agak susah sebenarnya kalau mau disuruh apa ngasih tahu kayak gini. Jadi kalau misalnya memang kalian mau nanya, mendingan dimanfaatin baik-baik sekarang sih. Karena nextnya mungkin tahu kalian kayak oh mau nanya, tahu udah nggak ada akunya atau Ardan atau Om Alinya ya udah bingung gitu. Oke. Itu dia nanya lagi, Kak, apa triknya biar nggak tegang waktu ngerjain game-game? Soalnya saya takut bagian saya belum jadi. Oke. Biar nggak tegang, ya sama kayak tadi. Jadi sebenarnya tegang itu adalah karena ekspektasimu sendiri kan. Ekspektasimu di mana kamu tuh berharap bahwa ini harus jadi, harus jadi, harus jadi. While it's true, itu benar, itu harus jadi. Cuman balik lagi ke cara kalian ambil keputusannya saat game design tadi atau saat pembagian milestone-nya tadi gitu kan karena biar gimana pun game development is a teamwork jadi kalau ada satu hal yang membebani entah itu game design entah itu apa itu bakal ngaruh ke semuanya jadi paling penting adalah komunikasinya walaupun kalian baru ketemu pertama kali dengan tim kalian di game-game, tapi tidak berarti kalian tuh nggak bisa cerita tentang kekurangan kalian di development team itu sendiri. Contohnya kayak tadi, misalnya, aku nggak biasa nih bikin animasi kayak gini, aku biasa bikin pixel art, ngomong aja gitu kan. Jadi, fokuskan di tim kalian gimana caranya biar masing-masing itu bisa ngerjain sampai kelar di 48 jam. Gitu. Jangan sampai ada yang memberatkan satu pihak. Oke, contoh kalian timnya berempat. Gitu kan. Kalau tadi kan kalau kata Ali, base-nya berempat misalnya idealnya. Oke, dari 3 orang setuju, cuma 1 orang ini kalian harus nanya.
gimana kamu bisa nggak, benar-benar nanya baik-baik, em, apakah beneran dia bisa atau enggak gitu, karena biar gimana pun 3 orang bisa 1 orang nggak bisa, tetap aja game nggak jadi gitu. Jadi pastikan semua orang ngerjain enjoy dan kelar gitu. Teknikal seperti apa sih Kak yang perlu diketahui project manager? Oh semuanya. Dari segi timeline, dari segi projectnya itu bikinnya apa, terus problemnya bakal ada apa aja, semua tuh harus tahu dan harus nanya ke tim gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ditanya, jangan sampai kalian selalu, oh entar dulu ya, gue tanya dulu ke tim gue, nggak boleh kayak gitu. Jadi project manager tuh harus paling depan. Jadi saat ditanya, dia tuh harus punya knowledge yang bagus tentang game yang lagi di develop gitu. Nggak boleh itu project manager ditanya, dia nggak tahu, atau salah itu it's okay, maksudnya gitu kan. Cuman kalau sampai benar-benar nggak tahu apa ya, atau lupa, itu sangat tidak disarankan, karena ya dari situ udah kelihatan bahwa dia tidak bisa diandalkan atau tidak dependable. Apa pandangan Kak Gia mengenai game industri Indonesia tahun depan? Tahun depan itu 2024 ya. Ya fine-fine aja sih, baik-baik aja gitu kan. Karena setiap tahunnya ya misalnya dari pertama kali masuk industri 2011, 2012 itu nanjaknya jauh banget, terutama dari tahun-tahun sebelum COVID, anggapnya 2019, 2020 itu nanjaknya sangat jauh. Jadi kalau kalian memang mau masuk industri game itu boleh, cuman harus siap juga dengan risikonya. Jadi kan biar gimana pun yang kita bikin adalah produk hiburan yang mana sebenarnya tidak ada demand-nya, tidak seperti maksudnya tidak seperti kalau kita bikin Gojek atau mungkin Tokopedia gitu ya, yang jelas ada demand-nya, uangnya kemana itu jelas. Cuman yang kita bikin adalah produk-produk tersier hiburan yang mana semua itu tergantung subjektivitas dari game. Jadi kalian harus siap dengan game yang nggak laku atau mungkin reviewnya jelek atau gimana gitu. Jadi selama siap sama itu ya industri game bakal naik terus kok. Itu insya Allah aku bisa lihat gitu ke depan. Entah tahun depan, entah 2 tahun lagi. Kamu tanya luar GC, saya bisa untuk bekerja dalam bidang game development untuk Indonesia sendiri. Seberapa besar prospeknya dari segi pasar? Pasar mana dulu nih, gitu kan? Pasar mana dulu dan genrenya game apa dulu gitu. Oke, kalau mau ngejar pasar indie satu sesi ya masih banyak gitu kan. Oke, mau ngejar pasar triple A lah itu beda urusan. Mungkin ada bisa cerita, cuman kalau aku karena pengalamanku baru mungkin di indie dan A, jadi aku bisa cerita bahwa pasarnya masih sangat terbuka, tapi tergantung gimana kamu eksekusinya. Karena balik lagi eksekusinya gimana. Kamu bikin semacam Flappy Bird, cuman eksekusinya lebih baik, lebih banyak fiturnya, atau mungkin lebih gampang dikontrol, lebih hook. Nah itu tetap aja hitungannya bakal jadi gede. Gitu. Jadi semua tergantung dari eksekusi dan dari target mana yang mau kamu raih. Oke, pasar lokal dulu. Pasar lokal sangat gede. Pasar lokal sangat gede gitu. Jadi kalau kamu mau target pasar lokal, contohnya udah banyak yang misalnya kita tahu bulat atau mungkin tembak gambar, atau mungkin dari segi premium ada gamenya Mojiken, Space Podianban, atau mungkin gamenya Gamecom, Para Kacuk, itu Troublemaker itu sudah berhasil ngegayat pasar karena mereka berhasil mengangkat hal-hal lokal tapi tidak terkesan sangat lokal gitu. Ketika maksudnya jadi kayak mereka contoh Troublemaker itu dia game fighting komedi yang mengusung tema lokal, cuman secara global bisa dinikmati sama orang di luar sana. Pun juga dengan Space for the Unbound, oke temanya itu Surabaya, cuman secara naratif itu sangat bisa diterima oleh banyak banyak halayak lah gitu. Jadi kalau kalian mau ngincar kayak gitu bisa, atau mungkin benar-benar ngincar yang lokal kayak misalnya ya tahu bulat itu, atau mungkin terus lontong, atau mungkin kayak tebak gambar ya tetap bisa, cuman yang pasti target marketnya itu benar dulu gitu. Jangan sampai kalian bikin mau bikin game tahu bulat tapi target marketnya orang yang main triple A ya nggak ke jalan gitu kan. Jadi selama target marketnya jelas, kalian mau di pasar manapun tuh pasti dapat. Kamu bertanya, menurut kakak lebih gampang menyesuaikan game kita dengan market atau menyesuaikan market dengan game kita? Tentunya paling gampang menyesuaikan game kita dengan market. Kalau menyesuaikan market dengan game kita, berarti kalian dengan kata lain pengen jadi trendsetter, itu bisa selama eksekusinya sangat baik. Gitu kan. Sangat loh, di sini aku pakai kata sangat baik, bukan baik doang. Gitu kan. Sangat baik itu contoh, kita ambil contoh game yang the trendsetter itu contohnya apa sih, kayak anggaplah Enter the Gungeon. Ya udah roguelike, dungeon crawler, bisa gunakan di skill. Saat itu udah ada belum? Mereka bikin
Eksekusinya gimana? Sangat baik. Jadi kan game yang enak dimainin, nyatanya belum, yang kayak gitu belum ada. Oke, yang kedua apa? Slay the Spire contohnya. Kalian bikin roguelike deck builder, simple aja. Sebenarnya dari start sampai gamenya kelar tuh simple, tapi yang diincar replayability-nya ya udah kalian mainin di situ gitu kan. Jadi semua tergantung eksekusinya gimana. Cuman kalau kalian pengen market yang bikin game kalian itu akan lebih berat karena kalian akan jadi semacam trendsetter kayak the first of many, di mana kalau saat itu spotlight itu akan ke kalian itu kan. Jadi saat game kalian itu cacat, itu bakal di review negatif habis-habisan. Nah, apakah kalian siap gitu? Kalau misalnya belum siap ya udah, kalian ikutin market dulu aja. Bagaimana cara baik untuk merilis game ke pasar? Cara baik untuk merilis game ke pasar adalah yang pasti marketnya benar, target market benar lebih tepatnya. Jadi kalau kalian incarnya target marketnya cewek, kantoran atau mungkin dari remaja kantoran, ya udah kalian harus bikin game yang saat itu disukai oleh wanita umur segitu gitu. Jangan sampai kalian research, oke, cewek umur segitu ternyata lebih banyak main gamenya Candy Crush, tapi kalian bikin gamenya Battle Royale, tapi buat cewek yang nggak masuk kan gitu kan. Terus kedua, yang pasti cara baiknya adalah marketingnya bagus dulu. Marketing itu tidak harus keluar dana yang gede ya, cuman yang pasti kalian hooknya dapat dulu. Contoh, oke, kalian Battle Royale, cuman kalian weaponnya adalah sayur-sayuran, misalnya gitu kan. Sesimpel itu, hooknya udah ada. Oh, mainnya pakai sayur nih. Kalau pakai tomat nanti dia karakternya jadi blind, jadi buta. Gitu. Kalau pakai kemiri karakter bisa kepleset, misalnya kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh harus di okein dari hooknya udah bener nggak. Terakhir kalau hooknya oke, ya udah rilis game, bugnya minor, itu udah kayak 70% gamenya oke, sisanya tinggal nunggu feedback dari pasar. Tips dapat publisher, apa yang harus diperhatiin di pitch? Salah, yang sebelumnya dulu ya. Kak, gimana caranya biar game kita di sama influencer besar? Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Entah itu mungkin koneksi bisa, entah itu bayar juga bisa. Yang pasti gamenya cocok nggak sama influencernya itu. Contoh misalnya Windah ya. Windah itu suka mainnya gimana? Game gimana sih? Game yang lucu. Ya udah kalian bikin game yang lucu. Meow Out contohnya. Dia suka game yang horor. Ya udah kalian bikin game yang horor gitu. Terus sesuaiin sama keinginan mereka. Kalau memang kalian pengen dimainin sama mereka ya tujuan utamanya kayak gitu. Tips dapat publisher yang harus dipatin di pitch apa aja Kak? Nanti itu bakal dijelasin sama Ardan. Kalau yang penting kalau dari aku adalah hook-nya. Jadi unique selling point-nya atau USP dari game-nya itu udah oke belum? Biar tahunya gimana sih biar unique selling point-nya itu oke, balik lagi ntar dijelasin sama Ardan. Artis Bang Gian Kagumi siapa aja? Waduh banyak, banyak. Cuman biasanya yang aku suka itu memang yang style. Kalau misalnya visual art ya, aku biasa sukain tuh yang style-style unik ya, terutama bisa kita temuin di indie game yang contohnya kayak Super Giant ya, jelas Super Giant bagus ya. Cuman yang aku suka dari Super Giant adalah detailing dari art itu sangat-sangat imba sekali sampai enak buat dilihat. Kalau kalian ngeliatin studio tournya atau mungkin development vlognya itu sangat menarik. Gitu. Jadi kalau visual art sebenarnya banyak, nggak bisa sebutin salah satu, tapi ya lumayan banyak sih, terutama dari indie game yang laku atau mungkin yang tidak laku juga ada. Tips dan trik marketing game itu seperti apa kagian? Tips dan trik marketing seperti gini. Game kalian tidak akan butuh marketing banyak kalau hook-nya sudah banyak, sudah oke gitu. Tadi kan maksudnya gitu kan. Jadi hook dari game kalian atau tadi USP, unique selling point dari game kalian, kalau sudah oke sesuai target marketnya, kalian tidak akan butuh marketing yang effortnya terlalu besar gitu kan. Tapi marketing effort tidak terlalu besar bukan berarti tidak ada marketingnya. Tetap butuh marketing. Contoh yang nge-tweet pun itu termasuk marketing, nge-post di Instagram termasuk marketing. Cuman respon orang itu akan berbeda kalau hook-nya sudah oke dan hook-nya tidak oke. Gitu. Oke, contoh Cult of the Lamb. Hook-nya apa sih? Hook-nya roguelite sama ngebikin cult-nya kan, ngebikin semacam agama lah gitu kan. Ya udah si studionya nge-tweet kalau ini game gue tentang roguelite tapi ada gimmick gue bikin agama. Oh, rame gitu kan. Dibanding kalian bikin game polis cuman isinya ya udah nih game gue kayak Flappy Bird. Nanti kan maksudnya kan. Jadi kayak hook-nya dapat nggak, terus unique selling point-nya dibanding game lain tuh apa sih, gimmick-nya tuh apa sih itu loh. Gimmick itu lumayan jarang diomongin karena sebenarnya menurutku penting karena game tuh
tidak akan ada yang baru gitu. Mekanik game nggak akan ada yang baru, gimmicknya yang harus dikuatin gitu. Ya kita misalnya yang dari talkshow tadi adalah oke, performer karakternya bangku gitu kan. Gimmicknya apa sih? Oke, bangku ini bisa berubah nanti kalau bangku yang pakai roda movingnya gimana, bangkunya kalau kayu gimana gitu-gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu yang harus dikuatin. Kalau saya mau tanya, saya seringkali menemukan masalah kalau sedang mengikuti tutorial membuat game, sehingga banyak dari proyek saya yang belum jadi. Sangat teman saya hari di saya program karena tidak pintar. Oke. Sebenarnya bukan karena tidak pintar, cuman ada yang namanya tutorial trap, di mana saat kita ngikutin tutorial terlalu dalam, kita tuh nggak tahu habis itu kita ngapain. Gitu kan. Nah, saranku adalah selalu kalau misalnya kalian belajar apapun, kalian cari tahu dulu kenapa itu bisa kayak gitu kan. Nanti contoh misalnya Unity deh, kenapa si game object itu kalau dipasangkan collider bisa collide sama objek lainnya. Pelajarin itu dulu gitu kan. Pelajarin kenapa ini button bisa dipencet kalau kita kasih event. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu dipelajarin. Sedangkan kalau tutorial tuh biasanya mereka ngajarinnya too fast kan, terlalu cepat. Jadi kayak, oh ini cara gini, 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 gini. Nah, sedangkan saat kalian misalnya di tutorial dibilangin, oke, lompat tuh cara kayak gini loh. Taruh jump speed di sini. Terus pastiin ini rigid body segini. Nah, next time kalian mikir, gue pengen bikinnya gamenya double jump, bingung. Nah kan, sementara saat kalian sudah ngerti, oh jump itu adalah rigid body dikasih force. Oke. Oh mau double jump, oke. Rigid body dikasih force, dipencet lagi jamnya, kasih force lagi. Kan itu kan lebih enak kan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan tentang kamu yang tidak pintar, cuman apakah kamu sudah mempelajari hal tersebut dengan benar atau belum. Gitu. Bagaimana pendapat soal game yang fokus pada native atau story? Apakah pasar Indonesia sudah siap? Pasar siap-siap aja ya. Maksudnya kayak pasar itu selalu ada. Kalian mau bikin game itu, pasar itu selalu ada. Mau naratif itu jangan salah gitu kan. Game naratif itu dimanapun gede gitu kan. Ya Space for the Unbound itu bisa gede di Asia dan di global itu naratif gitu kan. Di Indonesia pun gede gitu kan. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan kalau membahas tentang genre apa sih yang siap di pasar Indo, karena semua genre apapun siap, cuman tinggal kalian tuh eksekusinya gimana gitu. Ke aspek apa aja yang perlu diperhatikan agar game yang dibuat terasa engaging di menit-menit awal, terutama di fase pengenalan gameplay ke bermain. Oke, yang pertama adalah good tutorial. Oke, good tutorial itu adalah kalian tahu nggak game ini habis ini mau ngapain, kenapa harus kayak gitu. Terus kalian buat apa ngumpulin duit, buat apa upgrade, buat apa kalian jadi lebih tambah kuat. Nah, coba kalau mobile game itu ada namanya lupa aku ya, pokoknya istilahnya kayak user impression first impression terhadap gamenya selama beberapa puluh menit ke depan. Jadi cara kita adalah kita testing ke user, oke, lu main nih, anggaplah kita text time 40 menit, lu main 40 menit, lu boring nggak gitu kan. Ya, boring, berarti ini perlu dibenerin. Nah itu, jadi user impression di situ harus dibenerin. Apanya? Oke, ini nggak jelas cara mainnya kayak gini. Oh, levelnya terlalu susah. Oh, ini kayak kurang koheren deh, kurang kohesif deh sistem-sistemnya. Ini buat aku ngumpulin koin kalau aku nge-upgrade pakainya orbs misalnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang perlu dirapiin. At least kalau kalian udah berapa puluh menit pertama user itu main, itu berarti hook-nya itu udah jadi gitu. Itu kalian bisa expect user akan main dalam beberapa hari ke depan. Gitu. Kita belum pernah tahu gimana analisis market dan game kita. Oh bukan. Bagaimana menurut pandangan kakak soal mengiklankan game melalui sistem terkenal? Apakah tindakan itu merupakan strategi terbaik? Tergantung gamenya ya. Kalau misalnya aku nganggapnya misalnya gamenya online, terus mainnya bisa rame-rame, menurutku oke-oke aja. Kayak Among Us itu kan gede karena Twitch kan. Among Us itu gede karena saat COVID orang mainin di Twitch rame gitu kan. Untuk masalah streamer terkenalnya terbaik atau enggak itu mungkin iya, mungkin tidak, karena balik lagi ke aku bilang adalah dari segi game itu sendiri. Kalau misalnya kalian pernah nonton streamer, oke, Windah, pernah nggak kalian tuh merasa kalian pengen beli gamenya yang Windah mainkan saat itu? Kalau nggak, ya berarti bukan Windah jawabannya buat ngepromot game yang kayak gitu. Nah, sesimpel itu aja sih. Kita belum pernah tahu gimana analisis market dan game kita harus ngikut market. Ada saran biar nanti game kita bisa ngikut market. Yang paling gampang itu adalah melihat
game yang banyak orang mainkan di region tertentu aja gitu. Misalnya di Steam tuh kalian bisa lihat filtering by region apa, genrenya apa, itu kalian bisa lihat oke, farming itu misalnya paling gede di Asia. Ya udah, kalau memang kalian mau ikut market, kalian cari farming, kayak kalian bikin game farming tapi sesuaiin sama skill kalian. Gitu kalian pengen bikin buat market Europe, oke, Europe sukanya apa? Game bola. Ya udah kalian bikin game bola versi simple dengan skill kalian buat ngincar market. Walaupun tidak segampang itu, cuman secara garis besar kayak gitu. Kalau untuk mau nyari data-data sebenarnya banyak, ada di Gamalytic gitu, atau mungkin VG Insight. Sebenarnya udah banyak nyediain untuk kayak breakdown angka-angka dari game yang ada di Steam gitu. Kalian bisa lihat yang mana yang oke, yang mana nggak oke, salesnya gimana, semua tuh ada. Jadi sebenarnya just one googling away aja, tinggal googling bisa. Ada nggak sih Kak, tips untuk mempermudah kita untuk nyari hook dari game yang ingin dibuat dan bagaimana kita memvalidasi? Itu kayaknya kepanjang. Nanti Ardan kebetulan juga dia bakal jelasin gimana cara memvalidasi gamenya. Jadi mendingan nanti tanya ke Ardan sekalian. Soalnya kalau saya jelasin kayaknya takutnya kemana-mana. Ngerti sih, cuman takutnya nanti jadi kepanjangan karena abis ini waktunya Ardan. Nggak Cuman apa-apa Gian sebenarnya. lu kok curang ya? Ya begitu. Oke Ardan, nanti silakan. Cara bias, ya, bentar aja. Cara bias bawa game kita ke convention itu gimana? Cara bias cara bisa itu semua balik lagi ke eksekusi gamenya sih dan hook gamenya. Biar gimana pun semua hal itu ada jurinya, ada komitinya, mereka pasti memilih gamenya cocok nggak ya sama conventionnya gitu. Oke, contoh conventionnya tentang puzzle, ya udah mereka akan lihat game puzzle yang bagus tuh kayak gimana, game kan termasuk ke dari wishlistnya seberapa, hooknya gimana, reviewnya seberapa, salesnya gimana, terus unik nggak secara dimainkan. Ya misalnya walaupun saya oke, misalnya kurang oke, review kurang banyak, tapi menurut mereka unik, mereka akan bawa gitu. Cuman kalau untuk cara lainnya ya bayar gitu. Ya betul itu daftar. Gitu. Terus baik lagi tadi kalau misalnya nyari hook dari game yang ingin dibuat, ya baik lagi sama kayak talks yang tadi aku share di awal tentang game jam adalah mainkan gamenya, fun apa enggak, tes ke orang lain, fun apa enggak, itu fun. Terus kira-kira target market sesuai, ya maybe, just maybe hook udah dapet gitu kan. Itu secara gamblangnya, secara kasarnya. Karena biar gimana pun kita tuh sebenarnya agak susah menilai hook game kita sendiri kan. Karena biar gimana pun kita bikin game agar dimainkan orang. Gak mungkin dong kamu bikin game biar kamu doang yang mainin gitu kan. Gak ada gunanya kan gitu. Jadi cara adalah gimana cara minta feedback. Biasanya orang tuh akan ngasih feedback, terutama publisher misalnya semacam Ardan dari pihak publishing itu akan ngasih feedback gimana sih biar game kita itu lebih menarik gitu. Atau mungkin game lu kurang menarik apanya? Atau mungkin Anda sudah terlalu biasa, bisa tambahin hal yang babi-bu. Nah itu yang harus kalian cari. Jadi karena dari gimana pun game itu akan tetap bias, akan tetap subjektif sampai kalian mendengar feedback dari banyak orang. Jadi hook itu tidak akan tervalidasi sampai kalian bisa mendengar feedback, entah itu like, entah itu reshare orang di Twitter, itu juga merupakan satu validasi. Kamu tanya lagi untuk mendapatkan tutorial pada game, apakah ada tips mendapatkan tutorial agar tutorial tersebut tidak terasa mengganggu? Ya itu baik lagi tergantung gamenya. Jadi tempatkanlah tutorial itu sesuai pacing gamenya. Jadi jangan sampai contoh kalian lagi bikin game main bola, FIFA gitu ya, anggaplah Vivi gitu nama gamenya. Terus kalian mau saat si player udah depan gawang mau nge-shoot, atau kalian muncul pop up tuh shoot pakai ini, sangat mengganggu bukan? Gitu kan. Jadi kayak kasih tau lah dari awal, kalau mau shoot kayak gini, set kasih kondisinya gitu. Jadi kayak to the point, simple, jangan sampai ngeberatin pemain, jangan sampai mengganggu passing pemain. Ini sih itu. Jadi kalau misalnya biar nggak ngeganggu, kita kasih passingnya di awal saat masuk gameplay. Sistemnya mau gimana, mau pop up boleh, cuman aku sebenarnya tidak rekomen. Aku tidak merekomen bikin tutorial seperti game-game Jepang pada umumnya, yang menurutku itu tutorial males yang cuma pop up doang. Jadi kalau bisa ya misalnya contoh kita karakternya jalan lagi mau ngedeket jurang, terus ternyata itu bisa dilewati sama mekanik jam. Ya udah, pas deket jurangnya muncul pop up di atas yang tidak menghalangi pandangan, tidak nge-pause game, press X to jump. Ya udah sih, sesimpel gitu aja. Itu lagi Jepang tuh. Tapi terus maksudnya kayak banyak yang berpikiran serupa sih, termasuk beberapa publisher waktu gue ngomongin kayak gitu tuh kayak
Do you prefer Japanese like tutorial atau European like? Ya mereka pasti lebih milih European like. Karena kayak biasanya kalau Japanese tuh kadang-kadang cuma ya udah pop up muncul gambar apa dan itu mudah lupa. Baik, memang feedback itu perlu ya buat pengembangan dia jelas apapun. Feedback itu perlu, mau itu berupa review, mau itu berupa negatif review, semua itu feedback gitu kan. Tinggal gimana kalian memaintain feedback itu semua. Tapi kalau game fokus market Jepang ya memang perlu ya, betul betul betul. Ya baik lagi, kalau memang tergantung target marketnya. Kalau memang mau bikin game gitu market Jepang ya silakan gitu kan. Karena baik lagi feedback is everything ya. Feedback is everything. Game kalian itu tidak akan bagus sampai orang memberikan validasi itu bagus. Gitu kan. Jadi kalau kalian doang yang validasi itu bagus ya ujung-ujungnya sangat bias gitu. Oke, gimana nih teman-teman? Udah puas sama sesinya? Puas banget lah ya. Ini mah bukan bintang 5 lagi, bintang 10, bintang 100 juga bisa buat kajian. Nah, Oke, kalau gitu bintang 7 player apa nih Kak? Oke deh kalau gitu, mungkin ada sedikit kata-kata penutup nggak nih dari kajian untuk kita semua? Penutup adalah em, santai aja, ikut game-gamenya, tidak perlu terlalu hingar-bingar, terlalu stres. Ingat, pokoknya game-game itu adalah social event, anggapnya gitu aja. Jadi tidak perlu terlalu stres, semua jadi 48 jam dia mengerjain game, nggak ngobrol, nggak, santai aja. Anggap aja ya udah ini cuma bikin game biasa aja gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Kak Gian sudah mengisi acara pada malam hari ini di tengah kesibukannya. Nanti teman-teman ditunggu aja rekamannya di YouTube kita ya untuk pollnya. Terima kasih banyak Kak Gian. Oh, sebelum itu kita foto bersama dulu yuk. Oke, siap-siap dibuka kameranya ya teman-teman ya. Oke, coba aku masukin ke sini. Yuk, satu, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kajian. Kita istirahat dulu 15 menit, dan kita kembali lagi di jam 8.15 ya, teman-teman, untuk sesinya Kak Ardan. Terima kasih banyak.